Hai, apa kabar? Ya, setelah beberapa waktu ke belakang, Realme itu cukup banyak dapat kritikan mulai dari produk yang dirilis di Indonesia dan juga pricing-nya tentunya. Dan akhirnya Realme di awal 2024 ini membuat sebuah gebrakan dengan meluncurkan dua buah smartphone kelas mid-range andalan mereka, yakni Realme Number Series, yakni Realme 12 Series. Nah, setelah mendapat kritikan tersebut, akhirnya Realme itu mendengarkan juga apa kata masyarakat, saran dan masukan juga. Dan akhirnya di Realme 12 Series ini mereka meluncurkan dengan pricing yang menurut saya tuh oke banget. Dan tentunya ini tuh siap untuk menggebrak pasar kelas mid-range Indonesia di awal 2024 ini. So, seperti janji saya sebelumnya, saya nanti akan membandingkan Realme 12 series yang saya beli ini dengan Redmi Note 13 Pro Plus dan juga Vivo V30. So, sekarang kita buka dulu aja. Sebagai pengawal untuk produk Realme ini, kita akan buka dulu produk Realme yang satu ini. Yuk, let's go. Oke, ini dia HP yang saya beli adalah Realme 12 Pro Plus. Jadi, HP ini tuh dijual secara resmi dengan harga 6 juta rupiah atau 599. Cuman, selama kemarin pas flash sale atau pre-order itu dijual dengan harga 5,6 jutaan aja. Dan ternyata pas saya cek lagi di marketplace, pas saat saya check out HP ini, pas banget lagi ada diskon. Kayaknya ngikut diskon 33 ya. Jadi itu ada tambahan diskon 300.000. Jadi saya bayar lebih kurang di 5,2 apa 5,3 aja. Dan masih belum selesai sampai di situ. Di marketplace tersebut, tepatnya di toko hijau, itu masih ada tambahan cashback lagi senilai 150.000. Jadi bisa dibilang HP ini tuh saya bayar atau saya dapat dengan harga sekitar 5,1, 5 jutaan lebih dikit aja. Oke, itu dia. Makanya saya sebut harga dari Realme 12 kali ini tuh bener-bener, tepatnya di sini ya 12 Pro Plus, harganya tuh bener-bener oke banget. Nah, untuk kotaknya seperti ini. Di bagian samping simple aja, hanya ada tulisan Realme. Lalu di bagian belakang di sini ada key selling point-nya, ada seperti periscope portrait OIS kamera, Snapdragon 7S Gen 2, Sony IMX 890 dan 120Hz Curved Vision display. Terus untuk versi yang saya beli di sini adalah yang 8256 dan juga warnanya krem. Kenapa nggak pilih yang biru? Karena udah mainstream. Oke, langsung aja kita buka ya. Di sini untuk kotaknya Realme itu tebal banget karena harusnya charger yang dipakai itu gede ya. Oke, di sini seperti biasa ada tulisan Make It Real. Yang ini isinya harusnya casing, ya, casing silikon bening dan juga SIM tray ejector. Lalu berikutnya ada HP-nya. Warna kremnya cakep ya. Terus ada charger yang kapasitasnya, ya kelihatan atau tidak, ini kapasitas chargernya adalah 67 watt. Lanjut ada satu buah kabel charger yang kali ini masih sama ya, USB-A to USB-C. Dan di dalamnya udah kosong. Sekarang kita coba langsung beralih ke si smartphone-nya. Dan ini dia HP-nya. Sumpah, suhuer beneran. Ini HP looks-nya mewah banget. Gila. Kemarin saya bilang kalau si Redmi Note 13 Pro Plus ini udah mewah. Ternyata setelah megang Realme 12 Pro Plus ini, rasa feel-nya tuh jauh lebih mewah. Terutama dia pakai kulit atau ini vegan leather ya, atau kulit imitasi harusnya, dan ini tuh kelihatan cakep banget. Belum lagi dengan desain kameranya tuh yang kece, parah, kece abis. Oke, kita lihat dari sisi kanan. Sisi kanan ada volume up, volume down, power. Terus di sisi bawah ada speaker, lalu ada USB-C dan juga SIM tray. Kita akan lihat untuk tipe SIM tray yang dipakai. Kali ini SIM tray-nya sepertinya masih sama dengan dua kompetitornya, yakni menggunakan dual SIM tanpa adanya slot micro SD. Karena ya sudah tidak masalah tanpa ada slot micro SD, karena sekarang kapasitasnya memang juga udah gede. Lalu di bagian atas terlihat ada satu buah speaker, yang artinya stereonya speaker, dan juga satu buah mikrofon. Di sisi kiri kosong. Di bagian belakang ini kameranya tebel banget. Kalau saya taruh ini tuh, jadi dia naik, nggak kelihatan ya. Cuman kalian bisa lihat di sini, ini dia jadi tidak rata ditaruh di atas meja. Lalu untuk kameranya di sini kalian bisa lihat ada satu buah lensa yang terlihat kotak. Artinya ini adalah lensa periscope beresolusi 60 megapiksel, terus ada satu buah kamera utama 50 megapiksel dan satu buah kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel.
Artinya ini semua lensanya bakal kepake, tidak ada lensa gimmick seperti lensa makro. Dan swear ini saya suka banget dengan produk Realme yang kali ini. Ini beneran kelihatan sangat mewah. Oke, lalu di bagian kamera depannya ini ada satu buah kamera beresolusi 32 megapiksel. Dan dia di sini udah menggunakan juga layar curve yang lagi ngetrend di kelas HP mid-range. Dan kalau dilihat kurvaturnya atau tingkat kelengkungannya ini tidak selengkung seperti Redmi. Redmi ini kelihatan sangat melengkung ya. Beda dengan Realme dan juga ini Vivo V30 yang sebenarnya juga tidak terlalu melengkung. Yang paling tidak melengkung adalah si Realme 12 Pro Plus ini. Cuman yang agak sedikit mengganggu pandangan saya sepertinya bezelnya kelihatan sedikit lebih tebal dibandingkan si Redmi Note 13 Pro Plus. Oke, ini saya setting-setting terlebih dahulu aja ya. Iya, ini udah selesai saya setting-setting dan yang akan pertama kali saya cobain adalah kemampuan untuk fingerprint readernya. Untuk fingerprint readernya posisinya lagi-lagi sama ya seperti dua smartphone ini yang agak ke bawah. Oke, kita bakal coba dengan posisi layar mati. 1, 2, 3. Oke, seperti itu kondisinya, performanya bisa dibilang mirip-mirip ya dengan kompetitornya, tidak terlalu cepat, tapi ini udah lumayan. Dan untuk kondisi layar nyala, 1, 2, 3. Ya, untuk kondisi layar nyala itu masih lebih kencang dibandingkan di kondisi layar yang mati. Pertama, kita akan lihat dulu di sini untuk software atau UI yang dipakai di sini menggunakan Realme UI 5.0 dan ini tuh udah menggunakan Android terbaru yakni Android 14. Ini good job buat Realme dan bahkan untuk sekarang ini udah ada update software lanjutan. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat di sini ada update software 177 MB yakni ada beberapa perbaikan dan juga ada security patch update. Terutama untuk segi kamera ini cukup banyak perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh Realme. Saya acungkan jempol buat Realme karena bisa ngasih update yang cukup cepat sejak HP ini di launching dan ini tuh sangat harus diapresiasi sekali. Terus dari storage 256 GB yang kepake sekitar 32 GB dan sistemnya saya lihat ini cukup kecil hanya 17 GB. Sisanya sih ya lebih kurang aplikasi-aplikasi bloatware yang cukup banyak. Kalian bisa lihat di sini aplikasi bloatware-nya cukup bejibun, jadi bisa dihapus aja. Lalu di sini kita lihat ya untuk spesifikasi yang digunakan, saya udah install AIDA 64 dan yang akan kita lihat adalah dari CPU terlebih dahulu. Oke, di sini untuk CPU-nya atau chipset atau SoC-nya adalah menggunakan Snapdragon 7S Gen 2, yakni di sini menggunakan Cortex ARM yang masih cukup lama ya, yakni A78 dan juga A55. Memang untuk chipsetnya itu udah yang terbaru, cuman arsitektur yang dipakai ini masih menggunakan yang lama. Terus untuk layarnya dia menggunakan resolusi Full HD tentunya, dan di sini untuk layarnya berukuran 6,7 inch dan DPI-nya di 395. Ini sedikit rendah dibandingkan dengan dua kompetitornya yang menggunakan layar sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Full HD. Terus untuk refresh rate tentu tidak 60 Hz melainkan 120 Hz. Dan untuk baterainya sendiri sih sama ya, seperti kebanyakan smartphone pada umumnya dia udah menggunakan 5000 mAh baterai dengan tadi chargernya adalah 67 Watt. Dan ngomong soal performa, saya udah install untuk benchmark dan juga udah tes, hasilnya itu adalah segini di 653 poin. Dan kalau dilihat lebih detail ini adalah yang paling kencang itu dari segi CPU-nya. Jadi pastinya untuk kegiatan hari-hari multitasking ini bakal sangat aman banget. Terus kita bakal lihat untuk user interface dari kameranya dan ini adalah bagian yang sangat-sangat diandalkan oleh Realme. Untuk UI bawahnya sih mirip dengan yang ada di Vivo, tapi kita bakal lihat detail. Untuk foto di sini ada foto 136 ya sampai zoomnya 6, cuman ini harusnya bisa di zoom sampai 120 kali. Nah, kalian bisa lihat itu bisa di zoom sampai 120 kali. Dan hasilnya seperti apa nanti bakal kita bahas. Untuk video, resolusi maksimal yang bisa digunakan adalah 4K dan 30 fps. Lalu di 1080 ada dua menggunakan 1080-30 atau menggunakan 60 fps. Dan kita coba untuk stabilisasinya. Stabilisasinya Ultra Steady Active otomatis. Dia bisa menggunakan stabilisasi 10, 80, 60 fps. Dan ini menurut saya keren ketika kompetitornya hanya bisa di 10, 80, 30 fps untuk Ultra Steady-nya diaktifkan.
Oke, nice banget untuk Realme kali ini. Lalu di kamera depan, kamera depannya sayangnya ya di sini dia hanya ada dua, 1080 30 fps dan 720 30 fps. Ya, ada plus minusnya ya, kamera belakang bisa jalan di frame rate yang lebih tinggi dengan ultra steady-nya, tapi untuk kamera depannya hanya di 1080 30 fps. Oke, itu dia tadi sekilas unboxing dari Realme 12 Pro Plus 5G ini, dan seperti yang saya akan janjikan adalah ini ketiga HP akan saya komparasikan. Nanti kalian silahkan dulu subscribe supaya nggak ketinggalan videonya. Dan untuk video unboxing kali ini segini dulu aja ya. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye. Ini yang paling keren mana ya? Kayaknya nomor 1 paling keren, nomor 2, dan nomor 3.